Munculnya 4 aura Dozun dari pihak Xiaoyan secara alami membuat kelompok Lei Zunze segera mengambil langkah mundur. Mereka sungguh tak menyangka selain Xiongzhan, Xiao Yishen dan juga Tianhuo yang sejak awal berdiam di belakang Xiaoyan ternyata juga seorang elit Dozun. Jika mereka menambahkan Xiaoyan maka jelas sudah ada 4 elit Dozun di pihak pavilion bintang jatuh. Barisan semacam ini benar-benar jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan pavilion Feng Lei. Pandangan Lei Zunze pun sepenuhnya tertuju ke arah Xiao Yishen dan juga Tianhuo. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan kedua orang ini telah mencapai Dozun bintang 3 dan tidak lebih lemah darinya. Bagaimana mungkin sejak kapan pavilion bintang jatuh memiliki begitu banyak elit Dozun? Kedua penatua yang mendukung Lei Zunze pun semakin dipenuhi keraguan. Meski mereka mengumpulkan ahli puncak dari kedua klan sekalipun, masih sangat sulit jika mereka ingin membentuk barisan semacam ini. Di bawah tekanan para elit Dozun, atmosfer di puncak gunung kini benar-benar menjadi sangat berat. Para murid pavilion Feng Lei yang sebelumnya bersikap sombong kini sepenuhnya terdiam dan tak berani lagi melakukan gerakan sedikit pun. Ekspresi Lei Zunze pun tampak sedalam air, matanya menatap Xiaoyan dengan seksama sebelum akhirnya berkata, "Jika saja aku tahu hal ini akan terjadi, saat itu aku pasti sudah membunuhmu secara pribadi." Xiaoyan pun sepenuhnya mengabaikan teriakan tersebut. Sambil tersenyum tipis, dia lantas memerintahkan Lei Zunze agar segera membawa anggotanya pergi. Senyum di wajah Xiaoyan itu menyebabkan hati Lei Zunze dipenuhi amarah yang tiada habisnya. Namun dengan kondisinya sekarang, dia jelas mengerti bahwa dengan kekuatan kelompok Xiaoyan itu sudah lebih dari cukup untuk mengusir mereka secara paksa. Tentu saja masalah ini tidak akan berakhir sampai di sini. Begitu para ahli dari klan Phoenix Iblis Surgawi tiba, maka pavilion Feng Lei akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. "Xiaoyan, masih terlalu dini bagimu untuk merasa bahagia. Aku pasti akan segera kembali untuk mencari bayaran atas masalah ini." Setelah mengatakan itu, Lei Zunze dan seluruh anggota pavilion Feng Lei pun akhirnya pergi meninggalkan puncak gunung tersebut. Begitu kelompok Lei Zunze menghilang, sorakan kemenangan pun seketika meletus di antara murid-murid pavilion bintang jatuh. Kekaguman mereka terhadap Xiaoyan benar-benar meningkat. Ini adalah pertama kalinya mereka merasa bahwa pavilion bintang jatuh akan semakin kuat selama mereka memiliki kepala pavilion junior seperti Xiaoyan. Singkat cerita, Xiaoyan lantas memerintahkan para murid untuk segera mendirikan tenda. Sambil mengawasi mereka, Xiaoyan pun sedikit merenung. Tujuan utama mereka adalah Soul Baby Fruit. Apapun yang terjadi, mereka harus bisa mendapatkannya. Jika pavilion Feng Lei benar-benar bersikeras untuk ikut campur, maka pertempuran adalah jalan terakhir yang akan mereka tempuh. Mu Qingluan pun mengerti maksud pikiran Xiaoyan. Sejatinya mereka tidak perlu takut dengan pavilion Feng Lei. Namun tempat ini merupakan wilayah kekuasaan dari Magical Beast. Jika melihat hubungan pavilion Feng Lei dengan klan Phoenix Iblis Surgawi, kemungkinan kedepannya mereka juga akan ikut campur. Xiaoyan jelas mengerti resiko yang akan mereka terima. Akan tetapi sebaik apapun dia menghindar, pada akhirnya dia pasti akan tetap berhadapan dengan klan Phoenix Iblis Surgawi. Sesaat kemudian pandangan Xiaoyan pun beralih ke arah peninggalan kuno yang terletak di pedalaman hutan. Dengan persepsi spiritualnya dia bisa merasakan bahwa di area tersebut terdapat beberapa ruang yang terdistorsi. Jelas pemiliknya telah menempatkan sebuah penghalang spasial yang sangat kuat di reruntuhan kuno tersebut. Panatuahu yang berada di belakang Xiaoyan pun perlahan berbicara dengan hormat. Menurut informasi, ada begitu banyak bahaya di dalam peninggalan kuno ini. Selain terdapat boneka kuno yang menjaganya, masih ada berbagai jebakan aneh yang tersembunyi di dalamnya. Bahkan seorang elit Dozun tidak akan berani untuk bertindak ceroboh. Meskipun selama kurun waktu ini ada beberapa celah yang terbuka, namun tidak ada seorang pun di ranah Dozun yang bisa memasukinya. Bagaimanapun segel spasial yang terpasang ini memiliki sebuah batasan. Jika seorang elit Dozun mencoba masuk secara paksa, itu akan segera memicu serangan balik yang sangat kuat. Bagaimanapun segel yang dipasang oleh seorang elit Doseng bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh Dozun biasa. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun sedikit termenung. Jika elit Dozun dilarang masuk, bukankah itu berarti dia juga tidak bisa memasukinya? Panatuahu pun lantas menambahkan bahwa ketua junior tidak perlu merasa khawatir. Segel yang terpasang ini sudah sangat tipis dan hanya perlu menghitung hari sebelum penghalang tersebut menghilang sepenuhnya. Pada saat itu semua batasan akan terangkat dan para elit Dozun bisa memasukinya dengan aman. Xiaoyan pun sontak menghela nafas lega. Pada saat yang bersamaan sebuah pikiran tiba-tiba melintas di hati Xiaoyan. Apakah kau juga menemukan seseorang dari Aula Jiwa? Panatuahu pun menjawab bahwa dia sama sekali tak melihat keberadaan mereka sampai sekarang. Namun para ahli dari Aula Jiwa sangatlah aneh dan bisa saja muncul secara tidak terduga. Di tengah pembicaraan itu, Mu Qingluan tiba-tiba bersuara dan mengatakan,
Orang-orang yang perlu kau khawatirkan di pegunungan tulang ini bukanlah Aula Jiwa, melainkan klan Piton Sembilan Tanah. Sebagai penguasa di wilayah ini, mereka tidak menutup informasi sedikitpun dan justru menyebarkan berita keberadaan peninggalan kuno. Bukankah ini sangatlah aneh dan tidak masuk akal? Panatuahu pun menggelengkan kepalanya ketika mendengar hal ini. Saat ini suku Piton Sembilan Tanah bahkan tidak mampu menjaga diri mereka sendiri. Jadi wajar jika peninggalan kuno ini bisa terekspos dengan begitu mudah. Hal ini jelas membuat Muking Luan sangat terkejut dan segera bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Panatuahu pun lantas memberitahu bahwa berdasarkan informasi yang kami terima, belum lama ini beberapa ahli dari klan Piton Sembilan Tanah telah menghilang secara misterius. Bahkan seorang elit dusun juga termasuk di dalamnya. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa orang yang telah menyerang klan Piton Sembilan Tanah ini sebenarnya hanya seorang diri. Berita ini jelas membuat Xiaoyan dan juga Muking Luan sangat terkejut. Siapakah sosok yang begitu berani menyerang salah satu dari 3 klan utama di wilayah Magical Beast ini? Motif penyerangan ini sendiri masih belum diketahui. Pada pertempuran sebelumnya hanya ahli terkuat dari klan Piton Sembilan Tanah saja yang dibunuh, sedangkan para ahli dengan kekuatan rendah dibiarkan begitu saja. Hal yang lebih aneh adalah mayat para anggota klan Piton Sembilan Tanah yang telah mati sama sekali tak bisa ditemukan. Karena tidak ada titik terang, Xiaoyan pun menutup topik pembicaraan ini dan tidak berniat untuk ikut campur lebih jauh lagi. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah mempersiapkan diri sampai peninggalan kuno terbuka sepenuhnya. Singkat cerita, 3 hari pun telah berlalu. Selama kurun waktu ini, pavilion Fenglei benar-benar menghilang dan tak lagi mencari masalah. Di lain sisi, segel spasial yang sudah terpasang selama bertahun-tahun juga tampak semakin menipis dan akan segera menghilang. Pemandangan ini secara alami membuat atmosfer di seluruh pegunungan panas membara. Tampaknya seluruh ahli yang datang kini menjadi sangat agresif, bahkan sebuah konflik kecil saja bisa berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Berdasarkan kecepatan perubahan segel, sepertinya penghalang ini akan sepenuhnya menghilang dalam waktu 2 hari ke depan. Pada saat itu, sisa-sisa kuno yang tersimpan selama ratusan tahun akan kembali terungkap di muka bumi ini. Sementara itu di puncak gunung terlihat Xiaoyan kini tengah mengamati situasi di sekitar sembari memandang langit dan berkata, "Xun-Er, tunggulah aku. Setelah aku menyelesaikan masalah tubuh guru, aku pasti akan segera memulai perjalanan untuk mengunjungi klan Gu milikmu." Tekad yang sangat kuat pun melintas di mata Xiaoyan, tidak peduli betapa misterius serta kuatnya klan Gu. Hal itu tidak akan pernah bisa menghalangi dia dan Xun-Er untuk bersama. Di samping itu, kekuatan Xiaoyan sekarang bisa dianggap sebagai ahli tingkat atas di benua Dogi. Dengan kerja keras serta pencapaian ini, Xiaoyan yakin dia tidak akan kalah ketika berhadapan dengan para jenius dari klan Gu yang memiliki garis keturunan Dodi. Di tengah malam yang sunyi ini, Xiaoyan tiba-tiba merasakan kehadiran sosok kuat yang mengarah ke dalam tenda di mana Xian beristirahat. Kemarahan pun sontak melonjak di mata Xiaoyan. Dalam sekejap dia pun melesat dari tempatnya bersila dan mengejar bayangan hitam tersebut. Dari kejauhan, Xiaoyan bisa melihat bahwa sosok ini memiliki tubuh wanita serta mengenakan sebuah topeng misterius. Meski Xiaoyan mengejar, sosok misterius ini benar-benar mengabaikannya dan mencoba mengendalikan pikiran Xian dengan teknik rahasianya. Namun pada saat yang bersamaan, Doki ungu di tubuh Xian tiba-tiba saja melonjak dan berubah menjadi seekor naga ungu yang langsung memblokir teknik pengendali pikiran tersebut. Dikarenakan serangannya telah gagal, sosok misterius itu pun berniat untuk pergi. Di situ Xiaoyan lantas membentuk sebuah tangan raksasa dari api surgawi untuk menghentikannya. Namun sayang, sebuah cahaya hijau yang tidak biasa seketika muncul dan berhasil memblokir serangan Xiaoyan dengan mudah. Setelahnya sosok misterius itu pun bergerak dengan kecepatan kilat dan pergi melarikan diri menuju pedalaman hutan. Tentu saja Xiaoyan tidak akan melepaskan orang yang sudah berani menargetkan Xian begitu saja. Kombinasi gerakan 3000 petir pun segera dilepaskan hingga puncaknya. Dalam sekejap Xiaoyan berhasil menyusul wanita bertopeng tersebut dan bergegas melancarkan tinju api berkekuatan penuh. Sebuah cahaya hijau pun sekali lagi melonjak dari balik topeng dan langsung bertabrakan dengan tinju milik Xiaoyan. Badai Doki yang sangat menakutkan pun segera menyebar begitu benturan terjadi dan memaksa mereka berdua mundur beberapa langkah. Baru saja Xiaoyan menstabilkan diri, sosok wanita bertopeng itu kini telah menghilang dan melesat jauh ke pedalaman hutan dalam sekejap mata. Dikarenakan mereka tidak bertukar pukulan secara langsung, Xiaoyan masih belum mengetahui seberapa besar kekuatan sosok misterius tersebut. Selain itu, dia juga sangat ingin tahu mengapa wanita bertopeng itu tiba-tiba menyerang Xian. Selang beberapa waktu, sekelompok ahli pun muncul dan berhenti tepat di lokasi terjadinya pertarungan sebelumnya. Tampaknya para ahli ini memiliki hubungan dengan wanita bertopeng dan langsung datang begitu auranya muncul. Xiaoyan pun dengan seksama mengamati mereka dan menemukan bahwa 3 di antara mereka berada di puncak kelas Douzong.
sedangkan pemimpin kelompok tersebut telah mencapai ranah dusun. Pada saat yang bersamaan, Xiaoyan secara tidak sengaja menemukan tanda yang menunjukkan bahwa para ahli ini merupakan anggota dari klan Piton Sembilan Tanah. Di lain sisi, pemimpin kelompok itu pun tampak menyapu pandangannya ke arah Xiaoyan dan merasakan bahwa pemuda ini juga merupakan seorang elit dusun. Dikarenakan tujuan mereka adalah wanita bertopeng, pemimpin itu pun tak berniat mencari masalah dengan Xiaoyan dan bergegas melanjutkan pencarian ke pedalaman hutan bersama anggotanya. Setelah kepergian mereka, Xiaoyan pun sedikit merenung. Jika benar sosok misterius yang telah bertukar pukulan dengannya itu adalah pembunuh yang sedang dicari klan Piton Sembilan Tanah, lantas mengapa dia malah menargetkan Xian? Sambil memikirkan hal ini, Xiaoyan pun bergegas kembali ke puncak gunung untuk melihat kondisi Xian dan yang lainnya. Sesampainya di sana, Xiaoyan lantas menghampiri yang lain dan langsung membahas perihal ini. Beruntung sebelumnya Xian berhasil selamat berkat pelindungan dari garis keturunannya. Jika tidak, dia mungkin akan benar-benar kehilangan kesadaran dan jatuh dalam kendali wanita tersebut. Tianhuo pun merasa sangat heran, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seorang ahli yang mampu mengendalikan pikiran seseorang selama menjelajah di benua Dogi. Di situ Xiaoyan lantas memperingatkan Xian agar tidak bertindak ceroboh ke depannya. Berdasarkan tebakannya, para ahli dari klan Piton Sembilan Tanah yang menghilang, kemungkinan besar tidak mati melainkan telah dikendalikan olehnya. Wajah semua orang pun seketika dipenuhi keterkejutan. Jika orang itu bahkan mampu mengendalikan ahli setingkat dusun, bukankah itu sangatlah menakutkan? Meskipun kejadian ini perlu diwaspadai, namun tujuan Xiaoyan tetaplah Soul Baby Fruit. Begitu peninggalan kuno terbuka, mereka harus bergerak secepat mungkin dan tak boleh membiarkan benda ini sampai jatuh ke tangan orang lain. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who